Aku takut. Takut apa sih? Pan, kamu datang ya, Jar? Oh. Ada yang CLBK. Kak, kamu ngapain di sini? Sebenarnya aku tuh diundang buat jadi bintang tamu Sarasehan. Tapi aku tuh salah hari. Harusnya tuh besok. Kayaknya sih karena aku terlalu semangat ketemu kamu di sini. Klar, sini deh. Nih Klar, gue mau deh kita bikin tayangan ini talk show, bintang tamunya tuh kayak gini. Ya. Reni silakan bagaimana perasaannya ketika sudah lulus dan katanya akan mendapatkan beasiswa dari Inggris ya, S2. Ya, untuk beasiswa S2-nya itu sedang dikonfirmasikan. Oh, sedang dikonfirmasikan. Ya, dengan pihak universitas. Maksudnya bikin kayak tema-tema inspiratif kayak gini, Mbak? Iya, gue pengen yang ceritanya tuh beda, ya sesuatu yang lebih menyentuh gitu loh. Tapi Mbak kan nyari tema-tema inspiratif kayak gini kan susah, Mbak. Ya emang susah, kalau gampang sih gue minta tolong Mang Ikin aja. Mbak Iren, Baby nyari Mas Fajar dulu ya? Mbak. Lihat Mas Fajar nggak, Mbak? Tadi sih di breakout ya? Oh, sama? Sama bintang tamu Sarasehan, Siapa bintang tamu Sarasehan, Mbak? DJ Yasmin. DJ Yasmin, Mbak? DJ Yasmin mantannya Mas Fajar yang waktu itu datang ke sini, Mbak? Yang cantik itu kan? Mbak, Baby ke breakout dulu. Wah, parah. Ini gimana sih? Emang kenapa, Mbak? Ini salah ngomong. So, gimana abis nikah? Lebih bahagia dong ya kan? Sorry ya aku nggak bisa datang. Nggak apa-apa. Orang acaranya juga nggak jadi. Hah? Gimana? Ya, aku nggak jadi nikah, Jar. Kenapa? Iya, soalnya kayaknya waktu itu keputusan untuk nikah tuh kayak terlalu terburu-buru gitu, Jar. Oh, bukannya kamu emang udah siap? Justru itu, aku tuh belum siap. Terus aku tuh takut kalau misalnya ternyata dia tuh bukan orang yang tepat buat aku. Apalagi kan harus kayak sama-sama gitu seumur hidup gitu, Jar. Jadi saat pernikahan aku tuh ngilang gitu aja. Akhirnya kita nggak jadi nikah. Ah, Mas, aku tuh. kenapa? Kaget aku datang. Enggak. Ini Yasmin kenalin, Baby. Hai, Yasmin. Baby. Tadi kamu ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Tadi kelihatannya kayak mau ngomong. Tadi enggak cuma mau ngasih tahu ada tiba-tiba leher gatel gitu kayak ada yang garuk-garuk kayak abis nelen biji kedondong. Oh gitu. Ya. Ya udah deh, aku atas dulu ya. Dah. Oke, bye. Mas, Ya, kenapa? kenapa kamu? Kok tadi ngenalinnya cuman Baby doang? Biasanya juga kamu ngenalin aku tuh pacar kamu. Masa sih? Kenapa? Karena DJ Yasmin. Emang kenapa kalau
dengan DJ Yasmin? Ya DJ Yasmin kan artis, cantik, mantan kamu. Enggak ah. Ya udah mantan, udah lewat, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya mau gimana lagi? Udah, Beb, ini. Udah, nggak ada apa-apa. Ini aku mau ngecek kamera dulu, oke? Oke, Beb ya? Mbak Karin, aku udah nemuin nih sosok inspiratif buat bintang tamu ini talk show. Apa tuh? Namanya Masna, Mbak. Nah, Masna ini dia adalah anak dari pasangan pemulung di Bantar Gebang. Terus inspiratifnya apa? Masna ini kuliah, Mbak. Dan dia kuliah itu dari beasiswa yang dia dapetin dengan usahanya sendiri, Mbak. Dia benar-benar gak nyusahin orang tuanya. Sama sekali. Wow. Terus apa lagi, Clara? Kalau di sini sih beritanya kurang lengkap, Mbak. Oke, atau enggak nanti kita gali info lebih jauh sambil kita langsung ke lapangan deh, Clara. Kita Mbak Karin mau ikut Iya. ke Bantar Gebang, Mbak? Iya, kenapa ada masalah? Enggak sih, Mbak. Gak apa-apa. Mbak, Iren. Dulu dong, Beb. Ini masih benerin kok Iren jelek banget. Mbak, siapa yang mau main di pedi? Baby pengen curhat. Hah? Iren mau minjem. Kalau mau minjem Iren udah selesai soalnya. Ya udah, kenapa, Beb? Mau curhat apa? Baby tuh heran deh sama Mas Fajar dan DJ Yasmin itu. Padahal kan mereka udah mantan ya. Tapi kok Mas Fajar tuh ngomongnya tadi kayak masih canggung-canggung, masih kayak malu-malu. Ya kan mereka mantan. Iya, Baby tahu Mbak mereka mantan. Cuman kan maksudnya Baby jadinya curiga gitu loh. Karena mereka mantan, terus ngobrolnya kayak masih canggung-canggung, masih malu-malu. Baby takut kayak masih ada rasa aja gitu di antara mereka, Mbak. Terus juga tadi DJ Yasmin tuh nelpon Mas Fajar depan Baby. Tiba-tiba nggak diangkat sama Mas Fajar. Coba, pasti ada apa-apa kan? Kalau Mbak Iren jadi Baby gimana? Pasti Mbak Iren juga pasti mikirnya ada apa-apa kan di antara mereka. Enggak. Baby nggak usah curiga gitu sama Mas Fajar. Ya mereka mah mantan, tapi kan sekarang pacarnya Mas Fajar kan Baby. Kan kata Baby dulu Mas Fajar yang sayang banget sama Mbak Yasmin, tapi Mbak Yasminnya nggak sayang sama Mas Fajar. Ya nggak? Pas sekarang kan Mas Fajar sama Baby saling sayang. Lagian Baby tenang aja kali. Kan Baby sama Mas Fajar kan sama-sama krunet, satu kerjaan. Kalau Mbak Jasmine dia kan artis. Ya siapa sih yang nggak mau pacaran sama artis, Beb? Kenal. Terus, apalagi kalau artisnya cantik. Pasti kan semua banyak yang mau. Cie, kalau lagi sendirian gini pasti lagi bengong mikirin Mas Fajar ya, Cici. Iya, mikirin Mas Fajar yang gak pernah mikirin aku, tau gak? Itu siapa? Baby? Baby kenapa kok nangis? Mas Fajar. Mas Fajar, kenapa lagi sih Mas Fajar? Hah? Mbak, tolong dong liatin di belakang ada Mas Fajar nggak ngejar-ngejar Baby. Belakang mana? Lo katanya Baby lagi sebut sama Mas Fajar, kok ngarep dikejar? Mbak liatin aja dulu. Coba liatin dulu ada nggak? Ada tuh. Lagi liatin Baby Mas Fajarnya. Masa? Beneran? Baby lihat sendiri aja. 1, 2, 3. Aku masih ada kerjaan. Kamu pulang duluan aja ya. Ya udah deh. Halo, Bri. Lo ke meja gue sebentar ya. Yuk, thank you. Clarissa gimana persiapan besok, udah siap? Sudah semuanya, Mbak. Oke, campers.
Udah Mbak, nanti Satria yang ikut Mbak. Oke? Hai, Harin, Harkar. Kenapa? Bri, besok lo ikut kita liputan ya ke lapangan. Oh, gue tahu, pasti liputan kuliner nih. Gue tahu sih ada kafe yang baru nih, soalnya seru banget konsepnya. Ya kan? Enggak, Bri, besok kita ke Bantar Gebang. Bantar Gebang. Fajar, Loh, kamu bukannya udah pulang dari tadi, kok masih di sini? iya. Soalnya ada yang aku mau ngomongin sama kamu, makanya aku nungguin kamu dari tadi di sini. Oh, ngomong apa? Obrolan kita yang tadi kepotong. Kamu masih sayang gak sih sama aku? Kenapa? Susah ya pertanyaannya? Enggak sih. Iya, enggak. Ya udah. Kalau misalnya kamu nggak bisa jawab sekarang nggak apa-apa. Tapi aku pengen kamu tahu kalau aku tuh masih sayang banget sama kamu. Oh iya, ini makanan kesukaan kamu. Oh, thank you. Kamu jangan lupa makan malam ya. Aku nggak mau kamu sakit. Ya udah, aku balik ya. Dah. Bye. Maaf, ngapain sih itu? Ini takut itu nyari sinyal Mbak, takut handphone baby nggak ada sinyal. Mbak boleh pinjam handphonenya sebentar nggak buat nelfon Mas Fajar? Lo nyari sinyal apa ngarep di telepon Fajar? Nih boleh. Dua-duanya. Bentar ya Mbak. Oke. Nama Mas Fajar di sini Fajar aja ya Mbak ya? Makasih. Cepet banget. Iya, itu tadi Bebe cuma ngecek doang kok. Soalnya dari tadi Bebe tungguin Mas Fajar nggak ada telepon. Ternyata dia masih bisa kok nerima telepon dari Mbak Gista. Jadi ya Terus kenapa nggak nelfon dari handphone lo aja? gengsi. Oh, inilah akhirnya harus kuakhiri. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu. Oh, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Yasmin, Saya Anto, Mas. lu bukannya tukang tambal ban ya? Dongkraknya kasih saya deh, biar saya bantu. Yuk, mana dongkraknya? Cepetan. Nggak enak saya, Mbak. Pak, masa saya ngerepotin? Itu kan tugas saya. Enggak ngerepotin. Biar cepet kita buru-buru. Mana barangnya? Cepetan ambil. Oh, itu Mbak Yandri, kakak saya. Saya Anto, tukang servis TV. Kan Mas yang nelpon, suruh betulin TV Mas Fajar. Iya ya. Bentar ya, TV di kamar. Gua ambil ntar. Waduh, bucek-bucek. TV lama banget. Yang bikinnya aja udah meninggal kali. Walaupun keluaran lama, tapi masih bisa mengaduk-aduk perasaanku. Apaan aduk-aduk perasaan? TV kayak gini, Mak. Tombolnya, powernya aja udah nggak main. Rusak semua. Dan itulah power of love. Kekuatan cinta yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Makin lama, yang ngaco gue apa dia ya?
Bingung gue mau ngerjain apaan aja. Neng gue jajal dulu dah. Setrumnya mana ya? Aduh. Ribet banget sih. Setrum. Aduh. Ya itulah yang aku rasakan. Setrum CLBK. Apaan lu? Lu ke setrum CLBK. Cucian lu tuh belum kering. Ngomong lu. Cinta lama itu masih belum mengering. Terlalu dah ngomong apaan? Oh, Kering apaan lu kering? Oke, kita udah sampai di Bantar Gebang. Turun yuk. Sekarang nih. Bau banget. Ya iyalah, bau lo berharap bau apa? Bau parfum? Ini kan kita di tempat pembuangan akhir sampah. Ayo turun. Harus banget syuting di... Ya, Mbak Bi, yuk kita turun yuk. Ayo, udah gak mau turun. Buruan. 3. Rumahnya Masna di mana, Clara? Ini sih aku udah ngehubungin Mbak, tapi belum dibales. Lo ngapain sih, Bri? Turunin nggak tangan lo? Nggak enak dong dilihat sama warga. Gue gak kuat, bau banget. Bau banget lagi gue. Gak kuat ini. Parah-parah bau banget. Ini lagi satu kipas-kipas udah kayak princess aja. Panas Mbak. Panas, bau, terus apa lagi? Nggak usah pada manja deh. Ayo ah. Tapi apaan sih bikin kaget Iren deh? Maaf Mbak, sengaja. Masa sih Be, datang-datang sengaja bikin kaget Iren, sama Iren salah apa? Enggak, bukan Mbak, Bebe sebel banget sama Mas Fajar. Mas Fajar, kenapa Mas Fajar? Ya coba aja Mbak. Bayangin jadi baby kayak gimana biasanya nih, kalau suasana hati baby lagi nggak enak tuh Mas Fajar tuh datang terus, atau nggak paling nggak dia nelpon lah gitu, nelpon baik-baikin baby, bujuk-bujuk baby. Ini sama sekali nggak ada telepon Mbak, dari kemarin nggak ada telepon. Oh, paling nggak punya pulsa. Baby kayak nggak tahu Mas Fajar aja. Ran, Ya Mbak. gue tuh lagi nyari bahan buat bikin VT. Kira-kira apa ya idenya ya? Temanya tentang apa Mbak? Ya gue mau buat tentang percintaan gitu deh. Percintaan ya Mbak? Oh, gimana kalau cerita tentang artis yang pacaran sama orang biasa? Apaan kayak gitu? Enggak. Yang lain Mbak. Jadian lagi. Oh, ini aja Mbak. Kalau tentang percintaan kan pasti biasanya ada ini aja, dua orang gitu yang putus tiba-tiba padahal sehariannya tuh mereka tuh mesra banget. Mbak, kenapa pakai bawa-bawa putus? Nggak mau, udah yang lain aja Mbak. Ini aja deh Mbak. Kenapa kita nggak nanya Mbak DJ Jasmine aja? Kan ini bintang tamunya Sarah Sechan kan, jadi kita bisa tanya langsung tuh cerita cintanya dia kayak gimana. Bayarannya apa-apaan sih? Tadi nyindir-nyindir, sekarang nyebut namanya. Gimana Baby bisa sabar coba? Tunggu. Ini kalian tuh sebenarnya lagi diskusi apaan sih? Kok gue nggak nyambung ya? Atau enggak kalian tunggu sini dulu deh, gue tanya ke rumah warga ya. Gimana
sebenarnya gue tuh nggak tahan banget deh sama baunya, Klar. Parah banget. Duh, kalau aku mah nggak tahan sama panasnya Mbak. Aduh, ya ampun deh. Bu, permisi Bu. Mau nanya Bu, rumahnya Masna di mana? Oh di sana ya? Bobby, lihat dibakarin. Iya, aku juga lihat. Oh di sana ya? Oke Bu, saya bantuin. Ya, makasih Bu ya. Kok jadi nggak enak juga ya Mbak ya? Iya juga sih ya. Kata mereka sih arahnya udah bener, tinggal jalan lurus aja kok. Yuk. Sana. Siap Mbak. Yuk. Kipas lo mana, Klar? Nggak usah pakai kipas-kipas Mbak. Let's go, kita ke rumah Masna. Yuk, let's go. Let's go. Baby, Iren mau nanya deh. Kalau misalnya Mas Fajar sekarang datang ke Baby gitu kan, terus minta maaf, Baby mau maafin nggak? Aja dia main minta maaf. Nggak gampang dapat maaf dari Baby. Iren mau nanya lagi. Kalau misalnya gitu ternyata Mas Fajar sama Mbak DJ Jasmine beneran ada apa-apa gimana? Lihat aja ya Mbak. Kalau sampai mereka ada apa-apa, Baby cabutin tuh kumisnya Mas Fajar. Terus kupingnya Baby pelintir. Terus Baby remes-remes kayak gini. Kayak gitu. Aduh, kok kayaknya bukan waktu yang tepat ya buat ngomong sama Baby. Sayang aku masih gua. Pakai tisu itu lagi masih gede. Halo Mas Naya. Iya. Aku Clarissa, kru Oh, TV Mbak yang kemarin. Clarissa. Iya, yang kemarin ngehubungin Iya. kamu. Ini produser aku. Halo, Masna, aku Karin. Hostnya. Halo, saya Aubri. Terus ini kamera person kita. Iya, Mbak Masna, kan kita datang ke sini emang tujuannya untuk wawancara, Mbak Masna. Kalau boleh kita langsung mulai aja kali ya wawancaranya. Oke, iya. Halo, saya Aubri Ber. Sekarang saya sudah berada di tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang, di mana saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang langsung dengan sosok inspiratif, yaitu Masna. Masna ini merupakan anak dari sepasang suami istri yang bekerja sebagai pemungut sampah, dan berkat kegigihan Masna dan kedua orang tua, ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Masna, apa kabar? Baik, Kak. Gimana nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin tahu dulu ya, apa sih sebenarnya cita-cita Masna dari kecil? Cita-cita aku dari kecil tuh jadi guru ya. Jadi guru? Iya, jadi guru. Dan apa yang Masna lakukan untuk bisa menjadi guru dari kamu kecil sampai kamu kuliah sekarang? Waktu aku SD kan orang tua udah kesini ya, udah ke Puang Sampah karena di kampung aku dulu itu tambak, jadi 6 bulan sekali penghasilannya, karena nggak cukup akhirnya kesini. Setelah lulus, aku ingin sekolah lagi karena di sana terlalu mahal biayanya, jadi aku dibawa ke sini ke orang tua aku. Akhirnya ada kayak orang gitu bikin sekolahan untuk khusus anak-anak pemulung, dan itu gratis dan nggak pakai seragam kayak gitu. Setelah 3 tahun aku pikir sayang juga kalau nggak dilanjutin, kan orang tua juga ngedukung. Aku ngomong lah sama kepala sekolahnya, Pak aku ingin lanjut gitu. Sama kepala sekolahnya, ya udah kamu tes dulu kan, dites. Akhirnya nilai aku bagus, nah itu dapat beasiswa juga dari sekolahnya juga. Setelah lulus SMK, kata aku, Pak aku pengen nyari tempat kuliah yang buat jadi guru. Terus ada nih katanya waktu itu ada universitas gitu ke sekolahan, dan dia tuh dari Universitas di Jakarta, dan dia tuh mau ngasih beasiswa tapi harus tes dulu. Tuh tes 2 hari tes, akhirnya nilainya mencukupi, dan akhirnya aku dapat beasiswa full. Pada saat Masna sekolah, Masna pernah nggak sih merasa minder gitu atau malu bergaul dengan teman-teman lain? Minder mah pasti ada ya. Pernah sih minder gitu, sempet dijauhin sama temen, tapi aku nggak pernah ngikutin apa mau mereka gitu. Aku mikirnya aku sekolah ingin membahagiakan orang tua, aku ingin membuktikan bahwa nggak semua anak sampah itu menjadi sampah masyarakat gitu. Aku ingin membuktikan bahwa sampah itu bisa bernilai mahal gitu. Kayak gitu sih. Terus aku mikirnya orang tua aku aja di sampah masih mikirin pendidikan, masa aku yang udah berpendidikan masa mikirin jadi sampah. Kayak gitu sih aku mikirnya. Ya, terus juga aku ingin bahagiain orang tua aku, pengen ningkatin derajat orang tua aku, kayak gitu sih.
makanya Masna terus belajar, terus gigi belajar gitu. Tapi kalau misalnya kayak dicemooh sama teman-teman gitu pernah nggak? Pernah sih sampai diejek-ejek, iya anak sampah gitu. Tapi aku mikirnya aku tuh bukan sampah, jadi aku ingin buktikan bahwa sampah itu juga bernilai gitu buat mereka. Itu sih. Selain kamu sibuk kuliah, terus juga bantuin orang tua, kegiatan Masna apa lagi nih yang lain? Kegiatan aku paling ngajar ya Kak, ngajar di SMP. Selain itu juga aku kayak ngajar anak-anak kecil gitu. Soalnya kan kalau anak kecil kan kalau kesana kejauhan ya Kak. Jadi kadang orang tuanya ngeluh buat nganterinnya gitu. Akhirnya aku inisiatif untuk bikin sekolahan di sini, tapi untuk anak kecilnya aja. Oke, jadi ngajarin anak-anak. Itu ngajar apa? Baca tulis gitu? Baca tulis gitu. Oh gitu. Wah, saya jadi pengen penasaran nih, pengen lihat. Boleh diajak ke sana nggak? Boleh. Oke, yuk kita sana yuk. Assalamualaikum. Adik-adik, ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak Net TV nih. Kak, silakan duduk. Halo. Halo adik-adik. Masa ini mereka semua tinggal daerah sini? Iya, mereka tinggal daerah sini sih, tetangga-tetangga. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin pelajaran gitu kan, di sini kan baca, tulis, sama ngaji ya. Ini berapa orang total muridnya? Totalnya sih 15-20-an ya. Nah, tapi kalau harapan kamu sendiri gitu untuk proses belajar mengajar di sini apa ke depannya? Ya, harapannya sih biar anak-anak bisa baca tulis walaupun mereka nggak sekolah di sekolah formal, tapi mereka masih bisa menghitung, membaca, menulis. Tapi apa sih sebenarnya rencana kamu untuk mereka nih ke depannya? Pengen ngebangun musala yang besar seperti masjid ya, terus ingin membangun sekolahan untuk anak-anak pemulung gitu di daerah dekat rumahnya biar mereka nggak ada alasan jauh sekolahnya gitu, nggak sekolah aja mendingan mulung. Aku nggak suka gitu. Aku inginnya mereka sekolah biar mereka mewujudkan cita-cita mereka, bisa membantu orang tuanya mereka juga sih. Dan mereka pada semangat-semangat semua nih kayaknya semangat, belajarnya. iya. Lagi pada belajar apa nih? Nulis, lagi nulis. Lagi nulis ya? Halo. Beb. 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 Permisi. Nih minumnya Mas, silakan. Mang Ikin. Ya Mak. Sini deh. Ya Mak, ada apa? Aku mau curhat. Sok atuh, Mau Bewi mau cerita apa? Masa ya Mang Ikin, ada temen cowok aku punya pacar, terus tiba-tiba mantannya datang, terus habis itu lupa sama pacarnya. Kalau menurut Mang Ikin, cowok yang kayak gitu enaknya diapain Mang? Cowok itu harusnya diputusin aja Mak. Betul. Kang. Ya Mas. Tapi belum tentu si cowok itu lupa sama pacarnya. Siapa tahu udah nggak ada apa-apa lagi sama mantannya. Betul juga nih kata Mas Fajar. Bohong Mang. Jelas-jelas tuh cowok nggak ngasih kabar, nggak nelpon, nggak apa. Apa coba namanya kalau bukan ngelupain? Iya kan? Kasian nggak sih pacarnya? Iya Mak, kasihan pacarnya Mak. Kang, belum tentu dia lupa. Siapa tahu dia di kosannya lagi banyak kerjaan, ya kan? Siapa tahu ada tukang servis TV gitu kan, jadi dia nggak bisa angkat teleponnya, ya kan? Mungkin mah jadi bingung, kenapa itu tukang servis TV dibawa-bawa segala Mas? Cari alasan yang masuk akal. Udah deh gini aja deh, Mang Ikin sekarang harus terus terang ya. Kalau cowok kayak gitu enaknya diapain? Ayo ngomong. Kang Ikin nggak boleh nuduh sembarangan. Itu pamali, ya kan? Ya Mas, pamali Mas. Tapi Mang Ikin harus tegas dong. Iya, harus tegas Mak. Tapi Kang Ikin harus adil. Ini teh kenapa jadi semuanya marah-marah sama Mang Ikin? Permisi. Bapak, Ibu, ini mau ada yang wawancara dari Net TV. Pak, Bu minta waktunya wawancara sebentar ya. Iya, silakan. Halo Pak, Bu, saya Aubri. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya Bu ya Pak ya. Mau nanya nih Pak, Bu, biasanya Pak, Bu kalau bekerja dalam satu hari berapa lama? Dari pagi mulai jam berapa sampai pulang jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 6 sore. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam ya. Itu biasanya mencarinya apa Bu? Plastik. Plastik, sampah plastik ya. Kalau dalam satu hari selama 12 jam bekerja itu biasanya mendapatkan berapa Bu? 2 kintal. Oke, itu berapa Bu? Sekitar berapa rupiah? 100.000. 100.000 ya dalam satu hari.
Oke, nah kalau untuk ibu dan bapak sendiri bangga nggak sih dengan Masna? Bangga. Bangga. Ada nggak sih harapan mungkin dari bapak dulu untuk Masna ke depannya? Harapannya biar dia mengejar cita-citanya. Mengejar cita-citanya. Kalau ibu? Enggak, biar sukses, biar dia jadi orang. Bisa menjadi seorang psikolog ya? Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih ya Masna ya. Itu dia tadi cerita dari Masna dan keluarga. Mungkin sampah di belakang saya ini, mungkin sampah yang sehari-hari Anda sering buang ternyata bisa menjadi sumber penghasilan bagi orang lain. Bagi keluarga Masna dan juga bagi warga di sekitar sini. Dan semangat Masna dan keluarga semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Ran? Ya mbak. Gimana udah jadi? Belum mbak, ini sebentar lagi mbak. Jadi kok. Lo hold dulu deh. Kenapa mbak? Hari ini kan Dija Yasmin soalnya kesini lagi. Nah gue pengen lo interview dia dulu. Oh, siap mbak. Untuk campersnya siapa yang available? Campers, bentar mbak, Iren cek dulu di schedule. Hari ini ya. Ada nih mbak yang available mbak. Siapa? Mas Fajar. Ya mas. Aku mau nanya dong Kang. Nanya apa mas? Oke, jadi gini. Baby tuh kayaknya lagi kesel sama gua. Gara-gara mantan gua. Gua harus gimana Kang ya? Kalau menurut Mang Iki nih, Mas Fajar teh harus punya keinginan yang kuat untuk menjauh dari mantan Mas Fajar itu. Kasihan kan sama Baby mas. Gitu ya Kang ya? Ya begitu mas. Apapun resikonya harus dilakukan. Mas Fajar, ayo kita liputan ini mas, Mbak Dija Yasmin sekarang. Apapun resikonya harus dilakukan. Sorry Ren, lu cari campers yang lainnya jangan gue. Iya nggak bisa, orang ini disuruh Mbak Gista. Tapi kalau yang nyuruhnya atasan, resikonya berat mas. Bikin angkat tangan kalau itu mah. Ayo. Makasih ya jamuannya. Tapi sehari-hari biasanya makannya apa? Iya, kalau nggak ada lauk ya makannya ini. Cuma kalau lagi nggak ada sama sekali ya paling sama air putih, kalau nggak sama ya air kopi gitu. Air kopi, jadi maksudnya makan nasi terus minumnya kopi gitu? Enggak, jadi air kopinya dituang di nasi gitu, diaduk-aduk kayak sayur lah istilahnya. Dicampur sama nasinya? Iya. Oh, rasanya gimana? Iya manis, kayak makanan saya. Kalau boleh tahu, Mbak Masna, Ibu Bapak di sini biasanya hiburannya apa? Iya, biasanya nonton TV ya. Terus kita sering nonton ini, Sule, Andre yang di Ini Talk Show. Oh, Ini Talk Show. Kalau boleh tahu, lagu apa nih yang paling disuka kalau di Ini Talk Show? Itu yang teh itu, teh asoy. Oh, teh asoy? Iya, teh asoy. Teh asoy buatan Maya. Kayak gimana nyanyi dong? Gimana ya? Teh asoy buatan Maya. Teh asoy buatan Maya. Mbak Jasmine, ini kalau ngomong-ngomong tentang dunia musik, Mbak Jasmine sendiri udah berapa lama berkecimpung di dunia musik? Sebenarnya sih dari kecil orang tua aku tuh udah ngajarin aku banyak alat musik gitu, keyboard, terus gitar, terus drum, udah gitu keluarga aku tuh semuanya pecinta musik gitu. Terus kakek aku tuh pemain gambus, adik aku tuh nge-rap, terus udah gitu adik aku yang cewek nyanyi. Pokoknya kita semua keluarganya pecinta musik banget. Terus udah gitu sekarang karena aku tuh suka ngedance juga, jadi aku tuh suka banget dengerin musik elektronik dance music gitu kan. Terus udah gitu akhirnya aku memutuskan untuk jadi DJ gitu. Karena aku cinta banget sama EDM gitu, electronic dance music gitu. Tanya aja sama Mas Fajar, soalnya dia tahu banget kalau misalnya aku cinta banget sama EDM.
Mbak Jasmine, Irin mau tanya lagi. Kan Mbak Jasmine udah lama nggak kesini kan ya? Kan waktu itu pernah kesini. Terus gimana rasanya balik lagi ke sini, terus ketemu Mas Fajar? Iya, kok nanya gitu sih? Gak apa-apa, ini kan intermezzo aja, ya kan? Biar Iya. tegang aja. Iya, seneng sih. Mbak Jasmine masih ada perasaan ya sama Mas Fajar ya? Ya, cie. Kan nanya doang. Udah deh, kayaknya interviewnya udah aja ya. Soalnya kayak pertanyaannya udah mulai kesana kesini gitu. Iya deh Mbak, maaf ya Mbak, cuma mau tahu aja tadi. Iya. Kamu pulang jam berapa? Dinner yuk. Aduh, gimana ya? Dinner. Ayolah, cuman makan malam aja berdua gitu. Yuk, mau nggak sih? Enggak, Iren gak denger, Iren sibuk banget nulis tadi. Iren gak denger ya soal dinner. Siapa nanya? Beb, nih, tuh. Lagi deh. 50, tuh. Suaranya kecil banget ya. Coba lo besarin lagi deh. Kenapa kamu? Kok tadi ngenalinnya cuman baby doang? Biasanya juga kamu ngenalin aku tuh pacar kamu. Masa sih? Beb. Iya, Mbak. Lo kenapa bengong terus sih? Gue jelasin lo dari tadi. Maaf Mbak, Bibi lagi sebel banget sama Mas Fajar, Mbak. Mbak Gisa tau DJ Yasmin itu siapa? Mbak, DJ Yasmin tuh lo yang rambutnya segini loh, Mbak. Segini terus. Iya tahu baby, DJ Yasmin, yang DJ, yang cantik, yang fashionable, yang mantannya Fajar, yang orangnya juga. Udah, jangan dilanjutin. Udah segitu aja, Bebe. Nggak bisa, nggak kuat. Terus Bebe harus gimana, Mbak? Kenapa lo nggak mood kan seharian? Gini kalian kan berdua udah sama-sama dewasa kan? Kan tinggal diomongin gampang. Udah. Terus hasilnya? Gak ada. Karena tadi pas ngobrol pakai Mang Ikin sebagai perantaranya. Oke, nah coba deh, Mas Nani aku mau nanya. Kalau misalnya kita ngundang Masna untuk datang ke ini talk show, kamu mau nggak? Mau lah Mbak, siapa sih yang nggak mau? Tapi emang beneran sih, karena aku bukan artis Mbak. Kalau misalnya kita di sini ngomong resmi ya, kalau kita mau undang kamu jadi bintang tamu di ini talk show. Oh masa Mbak bercanda kali? Enggak Mas, Mbak Karin nggak pernah bercanda. Masa ya? Ayah, ibu, kita ditawarin ke Net TV, kita bakal ketemu Sule, mau terus jauh. Seneng banget ya Rin gue ngeliat mereka. Gue jadi suka ngerasa kayak kurang bersyukur deh selama ini. Boleh standby Mbak Masa, Mbak Maya. Oke, Maya Masa standby ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Oke, Masna, kita ngobrol-ngobrol sama Masna ya. Apa yang memotivasi Masna? Kang Soma, Mas Fadil, gue nitip ekspresinya Masna ya, dapetin emosinya pokoknya. Ya kan saya tinggal daerah situ ya, saya lihat anak-anak di sana tuh umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun itu belum ada yang bisa baca, tulis.
Apalagi mereka suruh baca itu aja kayak koran atau buku gitu, mereka nggak bisa. Sedangkan bisa umur sama mereka sekali. itu kan nggak bisa sama sekali. Sampai mereka nangis, ini apakah, apa ini tulisannya? Kataku udah mati, ya Allah umur 12 tahun loh, mereka tidak bisa baca tulis gitu. Akhirnya inisiatif buat bikin sekolahan aja sih buat anak-anak, biar anak-anak tuh untuk mendapatkan kerja yang layak gitu, untuk meningkatkan derajat orang tuanya. Iya, kayak gitu sih. Jadi Oke, kelar, good job. Siapin item selanjutnya ya. Kita nggak bisa deh, kayaknya kayak gini terus mas. Iya, aku juga nggak tahan kalau diem-dieman lama-lama sama kamu. Mas, jadi gini, baby itu maunya sebenarnya cuma Maaf, gimana? Lanjutin, kamu ngomong apa? gini mas. Baby tuh sadar kalau hubungan kita tuh nggak. Apa sih, kenapa sih nggak diangkat? Ini biasa apa sales kredit card udah nggak apa, lanjutin terus. Udah, baby udah nggak mood ngomongnya kayak gini. Udah deh, ntar aja dah lanjutin lagi. Hai. Hai, aku udah pesenin ice latte tea nih buat kamu. Oh iya, thank you, makasih. Jadi gimana Jar? Kamu udah mikirin apa yang aku main kemarin sama kamu? Jar, aku tuh tulus sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku sayang kamu. Masih. Sampai sekarang. Oh. Beb. Beb. Tunggu. Beb, tunggu. Apa? Aku jelasin dulu, biar aku jelasin. Baby udah nggak mau dengar semua penjelasan Mas Fajar. Ternyata Mas Fajar selama ini nggak serius sama Baby. Bukan gitu, enggak. Aku tadi cuma... Mas, udah. Aku udah nggak mau dengar apapun lagi. Nggak sih? Mas tuh mau sama laki-laki yang bisa aku percaya Mas tiap detik. Dan aku mau sama laki-laki yang nggak berbagi cinta sama orang lain, dan aku nggak bisa lihat itu dari Mas Fajar. Jadi aku mau sendiri aja. Mulai sekarang aku mau sendiri aja. Oke, kalau emang itu maunya kamu. Yasmin. Hah? Bukannya mau tambal ban ya? Oh, itu kakak saya, Yandri. Mas, Iya, kenapa? kenapa kamu kok tadi ngenalinnya cuman Baby doang? Biasanya juga kamu ngenalin aku tuh pacar kamu. Kering apaan lu kering? Cucian ke muka lu kering. Apa lu nginep aku? Apa lu kata dah?